Kalau Anda sering lihat-lihat media sosial soal investasi, pasti sering banget deh ketemu pertanyaan ini. Apa benar investasi fundamental itu udah mati? Nah, hari ini kita akan coba bedah tuntas jawabannya. Oke, sebelum kita patahkan argumen itu, yuk kita lihat dulu. Kenapa sih banyak orang yang percaya kalau investasi fundamental itu memang sudah lewat masanya? Soalnya, data-datanya emang kelihatan cukup mengkhawatirkan. Contohnya nih, lihat aja indeks LQ45. Ini isinya 45 saham paling liquid yang jadi patokan investor-investor besar. Dalam setahun terakhir aja, indeks ini anjlok sampai 10,5%. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Indeks IDX 30 yang isinya 30 saham paling berpengaruh, nasibnya malah lebih parah lagi, turun sampai 11,35% di periode yang sama. Nah, ini yang bikin makin kaget, saham-saham bank raksasa. Biasanya kan ini safe haven ya, tempat paling aman buat taruh duit. Tapi lihat deh angka-angka ini, semuanya merah padam, dalam banget lagi turunnya. Ini tuh sebuah anomali, aneh banget. Kita lihat untuk pertama kalinya, indeks utama pasar bisa naik, tapi justru motor penggeraknya, yaitu bank-bank besar, malah rontok. Ya pantas aja kan kalau banyak yang teriak, investasi fundamental udah mati. Oke, kalau lihat semua data negatif tadi, Anda mungkin mikir, wah semua orang lagi rugi nih. Tapi tunggu dulu, ceritanya nggak sesederhana itu. Coba lihat ini. Di tengah kondisi pasar yang katanya lagi sulit, ada portofolio yang justru bisa terbang sampai 47,3%. Dan ini cuma dalam beberapa bulan loh. Kalau kita bandingkan, indeks pasar di periode yang sama cuma tumbuh sekitar 17,8%. Kok bisa ya? Dan ini bukan kebetulan atau hoki semata. Klien-klien yang gabung di periode yang beda-beda, mau itu akhir tahun lalu atau pertengahan tahun ini, semuanya bisa menikmati hasil positif puluhan persen. Jadi, ini bukti nyata kalau sebetulnya ada cara yang berhasil di pasar sekarang. Ini membuktikan fundamental itu nggak mati. Terus kenapa dong banyak banget yang salah kaprah? Gini, poin pentingnya itu bukan fundamentalnya yang mati. Tapi mungkin pemahaman kita tentang fundamental itu yang keliru. Atau mungkin ketinggalan zaman. Ini dia nih, analisis fundamental gaya lama. Fokusnya murni ke data-data historis. Pertumbuhan laba kuartal lalu, pendapatan tahun lalu, rasio utang, pokoknya semua itu ngelihat ke kaca spion. Padahal dunia investasi itu udah berubah total. Dulu, informasi kayak laporan keuangan itu langka dan berharga banget. Sekarang, banjir informasi di mana-mana. Jadi, pendekatan yang baru itu nggak lagi cuma lihat ke belakang, tapi fokus sama pendorong-pendorong kualitatif di masa depan. Coba bayangin deh, 10 tahun lalu. Seperti yang ditunjukin di sini, kira-kira 70% dari keputusan investasi Anda itu ya bergantung sama data kuantitatif, angka-angka dan angka. Nah, sekarang lihat apa yang terjadi hari ini. Posisinya kebalik 180 derajat. Justru faktor-faktor kualitatif, hal-hal yang nggak selalu ada di laporan keuangan, sekarang memegang porsi 70% dalam pengambilan keputusan. Inilah pergeseran yang paling penting. Jadi gimana cara kita menerapkan cara berpikir yang baru ini? Oke, mari kita bedah kerangka kerja modern dalam 3 langkah yang bisa langsung Anda gunakan. Prosesnya ini ibarat sebuah corong. Kita mulai dari yang paling luas dulu, yaitu gambaran besar ekonominya. Terus kita kerucutkan ke sektor mana yang potensial, dan baru deh di paling akhir kita pilih saham spesifiknya. Langkah pertama itu analisis makro, atau kita sebut aja cek cuaca. Ekonomi global lagi cerah atau mendung nih. Suku bunga kelihatannya mau naik atau turun. Ini penting banget buat nentuin apakah kita harus main aman atau justru bisa lebih agresif. Nah, setelah tahu cuacanya gimana, jangan buang-buang waktu nganalisis semua 900 lebih saham yang ada. Itu nggak efisien. Kita pilih arena bermain kita. Tentukan, sektor mana sih yang kira-kira bakal diuntungkan sama kondisi ekonomi saat ini? Nah, baru di tahap inilah analisis kuantitatif masuk. Setelah kita punya gambaran makro dan sektoral yang jelas, kita pakai laporan keuangan untuk memilih kuda pacu terbaik di dalam arena yang udah kita pilih tadi. Untuk membuktikan sekali lagi kalau angka doang itu nggak cukup, mari kita lihat 2 contoh terakhir ini. Coba lihat 2 perusahaan ini. Keuangan mereka tumbuhnya belasan persen. Itu angka yang sangat sehat loh. Tapi anehnya harga saham mereka justru turun. Kenapa ya laporan keuangan yang bagus nggak cukup buat bikin harga sahamnya naik? Jawabannya ada di sini. Fundamental modern itu bukan cuma soal laporan keuangan.
Ini tentang bagaimana kita menggabungkan data masa lalu itu dengan faktor-faktor kualitatif yang melihat ke depan. Disitulah letak kuncinya. Jadi, sebelum Anda membeli saham Anda yang berikutnya, coba berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya ini sedang menganalisis masa lalunya atau saya sedang berinvestasi untuk masa depannya?